Kami sambung saudara obrolan kami pagi hari ini menjelang sidang untuk pembunuhan berencana Brigadir Joshua, di mana agendanya adalah putusan sela dari Majelis Hakim. Nah, masih bersama Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga Taufikur Rahman, mantan komisioner Komisi Yudisial. Saya ke Kang Asep menyelesaikan sedikit saja penasaran kami nih yang mengerti hukumnya hanya di permukaan atau ketika sedang ada kasus yang sedang mengemuka seperti kasus Ferdy Sambo ini. Kang Asep, kalau eksepsinya nanti putusan selanya dari Majelis Hakim dibacakan tidak menerima atau ditolak begitu, apakah ada bisa upaya hukum lain atau lagi dari para terdakwa melalui para penasihat hukumnya di peradilan seperti saat ini, Kang Asep? Ya, jadi 156 mengatakan jikalau ya eksepsinya diterima, ya sekali lagi itu putusan akhir bunyinya, ya karena misalkan bukan kewenangan, ini bukan kewenangan kesehatan, tapi kewenangannya Magelang, selesai nanti diserahkan ke Magelang dan Magelang. Tapi kalau eksepsinya tidak dapat terima, ya para pihak bisa mengajukan baik JPU maupun terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan namanya perlawanan ke pengadilan tinggi, ya. Perlawanan itu akan diajukan bersama-sama dengan pokok perkara. Artinya apa? Katakanlah nanti misalkan dinyatakan eksepsi tidak dapat terima, ya. Berarti yang keberatan terdakwa atau penasihat hukum kan. Ya. Nah, maksudnya mereka kan kalau hak mereka ya mengajukan perlawanan. Tapi nanti perlawanannya berkasnya akan dikirim sambil nunggu diperiksa dulu berkasnya kayak kemarin itu yang di kasus Jae. Jadi diperiksa. Nanti kalau putus akhir baru dikirim bersama-sama gitu. Tapi biasanya sih nggak ada artinya. Tapi kecuali yang menentukan tuh eksepsinya tidak dapat terima. Dapat terima itu kan berarti tidak pihak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan. Tapi kalau eksepsinya diterima, maka JPU bisa mengajukan perlawanan, ya. Nanti diperiksa oleh pengadilan tinggi ya supaya 2 minggu tuh ya nanti diperiksa, bisa aja pengadilan tinggi menguatkan atau membatalkan. Tapi boleh dikatakan jarang ya. Saya pernah saya dengan hakimnya Ahok, beberapa menjadi hakim agung atau hakim tinggi sekarang. Dulu di pusat tuh sering menguliti karena dakwaan jaksa tadi tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, kita kabulkan itu eksepsinya, ya. Nah, itu kita sering, saya kalau di pusat tuh sering kerjaannya kita memang ngulitin itu dakwaan, pembelajaran, karena memang guru-guru saya juga beberapa jaksa agung itu suka mengatakan saya kasih pelajaran mereka supaya jangan sembarangan bikin dakwaan, yang bikin kalimat ada aturannya. Nah, makanya sering kita kabulkan banyak perkara-perkara menarik ya. Dulu ada tokoh partai politik kabulkan tuh gara-gara kurang kata dan, ya mungkin menyaksikan nih sama Pak Randi dulu kita ketawa, atau juga orang asing, ya orang asing tuh ya dibikin dakwaan. Tapi juga hati-hati Mas Bayu, dulu di praktek itu dakwaan itu juga bisa ada permainan oknum, sengaja dakwaannya dibikin ngawur supaya dikabulkan, supaya selesai. Nanti terdakwanya kabur. Itu juga satu modus di lapangan, ya sengaja dakwaannya bikin ngawur, ya. Nah, supaya kan nanti terdakwanya keluar tahanan kan. Kalau orang keluar dari kesempatan kabur, selesai urusan. Ya itulah potret-potret dari peradilan kita. Tetapi terbayang bagi saya terutama dan juga mungkin pemirsa Kompas TV, sampai kata-kata pun sekali itu memang itulah yang dibilang jaksa penuntut umum betul-betul harus detail sekali. Oke, ya sehingga kemudian tidak ada celah lagi. Ya kita tunggulah yang hari ini. Nah, Pak Taufik, saya ingin sedikit menyoroti jalannya sidang. Kalau putusan selanya nanti kita sambung sambil mungkin mengikuti jalannya sidang hari ini untuk kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Joshua ya. Pak Taufik, kemarin itu ternyata ada di peradilan yang ketika agenda pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Barada Eliezer, ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mengeluarkan suaranya untuk media sedemikian rupa, kecuali yang hadir di sana bisa mengikutinya. Nah, hal-hal semacam itu tuh memang diatur di dalam tata cara atau peraturan persidangan, Pak Taufik. Iya, jadi biasanya apa pertimbangannya? Iya. Kalau dalam peradilan itu secara prinsip adalah terbuka untuk umum. Ya. Karena terbuka untuk umum tentu saja semuanya boleh mendengar, boleh merekam karena terbuka untuk umum. Jadi sudah tidak ada larangan lagi orang mendengarkan atau merekam. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, lalu dengan adanya tidak ada suara, tapi itu kan tidak ada suara kan di luar pengadilan ya. Di luar pengadilan. Jadi ini mungkin pertimbangan ya, ini sudah menyangkut diskresi hakim. Jadi hakim boleh saja
minta seperti itu, ya pertimbangan-pertimbangan mungkin ini prediksi saya ya. Kalau di dalam pengadilan itu kan saksi nggak boleh mendengarkan saksi yang lain. Oh, iya. Khawatirkan kalau ini dipublis nanti saksi yang belum hadir dia akan mendengarkan. Meskipun dalam hal pengadilan di MK itu nggak dipersoalkan, bahkan di MK saksi maupun ahli itu sama-sama bareng hadir dan sama-sama mendengarkan. Yang penting nanti ada perdebatan, hakimlah yang nanti akan menilai. Tapi dalam pengadilan biasa, ya pengadilan negeri, ini saksi nggak boleh hadir dalam hal persidangan seandainya sedang memeriksa saksi yang lain. Jadi saksi yang lain disuruh ngumpet, nggak boleh mendengarkan, nggak boleh melihat. Nah ini mungkin tujuannya untuk objektivitas supaya saksi tidak terpengaruh. Nah kalau dari sisi itu mungkin kita maklumi ya, karena bisa aja saksi akan ngintip-ngintip dengar gitu. Nah, tapi dari sisi hak informasi publik, nah ini bagaimana ini? Karena hak itu adalah asasi bagi masyarakat untuk mendengarkan. Ya, cuma kalau melalui Kompas ini kan Kompas koran ya, ini kan tertunda ya malamnya atau besok pagi baru bisa membaca. Betul. Tapi kalau R ini kan langsung didengar. Nah ini saya tahu alasan yang tepat dari hakim kenapa itu tidak dibunyikan ya. Dan ini kan dalam rangka untuk kontrol sosial juga mengurangi gitu kan. Orang yang ingin mendengar ini jangan-jangan. Tapi saya percaya karena di dalam sidang sendiri itu juga bisa didengar gitu. Bahkan komisi judisial boleh memantau ya jalannya persidangan itu. Oke, Kang Asep, kita jadi bisa mengerti bahwa kemudian ada saja kemungkinan alasan agar saksi yang lain tidak terpengaruh dengan kesaksian yang sedang didengarkan di dalam ruang persidangan begitu. Kita mengerti kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa terjadi dengan kemudian sementara kan ada keinginan publik yang lain untuk ikut terus mendengarkan jalannya sidang tanpa hadir di ruang sidang karena memang terbatas. Tanggapan Kang Asep mengenai hal ini. Kita berapa kali nih sama-sama mengikuti berbagai sidang. Kayaknya kalau saya ingat-ingat memang pernah ada juga ketika misalnya hakim memutuskan di sebuah persidangan waktu itu tidak mengeluarkan suaranya, tetapi kalau dilihat gambarnya kan boleh bahwa bukti bahwa persidangan berjalan atau apa live gambarnya, tetapi suaranya tidak karena mengandung unsur-unsur yang mungkin diperkirakan ada anak-anak yang menonton dan lain-lain. Kita pernah juga begitu, Kang Asep. Ya, dalam praktek Mas Bayu ya, jadi sekali lagi ada aturannya, yaitu ICCPR pasal 14 ayat 1, dan itu sudah diratifikasi. Jadi kita modelnya jadi berubah-ubah. Dulu di kasus cyanida, wah videonya ada, audionya ada, sampai tengah malam kita menyaksikan dan mendengarkan. Kemudian di kasusnya Ahok, kasus Ahok siaran tunda kan? Benar. Jadi baru dibacakan awal, tapi pemeriksaan saksi baru dibuat kemudiannya. Kita rekam dulu. Yang hari ini tidak konsisten yang kemarin itu. Satu-satu kan, karena supaya tidak, tadi betul katakan Pak Taufik ya, bahwa tidak saling mengetahui lah, tidak saling ngintip. Jadi mereka tidak boleh disiarkan yang langsung, ketakut mengintip. Tapi berikutnya ketika yang 6 orang keluarganya almarhum disatukan lagi gitu. Kan tidak harusnya kan supaya kalau satu sama lain tidak saling mempengaruhi, tidak mengetahui kesaksian sebelumnya. Konsisten sejak awal. Jadi awal 1, 2, 3 itu sama, 4, 5 harus bertahan sama-sama. Tapi mungkin akhirnya sampai itu udah sore hari, ya udah 6-6-nya disekalikan diperiksanya gitu. Makanya, nah pada Mahkamah Agung sudah bikin ada aturan sekarang. Nah ya tadi betul katakan Pak Taufik, ya ada informasi publik sudah dibuka aja. Sekarang mau ditutup-tutupin juga orang bisa ngerekam, bisa mengetahui, kemudian juga dikomentarin. Artinya juga kalau yang kemudian omongan 12 pasti isinya sama semua kan. Wong seragam sama kemarin pasti sama semua. Terus saya pikir makanya saya bilang udahlah di abad keterbukaan gak ada masalah kok. Walaupun misalkan bahwa satu sama lain tidak mempengaruhi. Tapi sekarang teknologi sudah canggih. Ya dengan alat yang sangat canggih bisa sebelahnya dengar. Maka kan di Jakarta Selatan itu kan ada jendela, ada apa ya. Kalau nggak kedengaran juga ya. Gitu ya. Aja belakang ruang jabat duduk jaksa penasihat hukum begini kan kedengaran juga. Apalagi mic-nya kan keluar. Apa itu ada TV keluar. Ya saksi di luar dengar juga. Betul katakan Pak Taufik, ya sudah aparatur publik buka aja lah sudah. Wong apa-apa juga. Toh di pengadilan tuh ada sanksi. Kalau memang berbeda kan hak penilaian hakim itu jelas sekali BJO istilah bebas, jujur, objektif ya. Nah udah nanti kan kalau saksi salah ya palsu lah, tuduhkan saksi palsu. Makanya memang aturan memang
terlalu gimana ya, nggak berubah-ubah. Ya. Ini yang mungkin Pak Taufik ya perlu mungkin KY juga perilaku hakim kayak gini juga ya salah satu untuk dinilai oleh KY gitu. Iya Pak Asep. Iya. Saya kira itu menjadi penilaian KY ya terhadap kasus. Harapan kami ya sebagai mantan itu juga perlu dikaji gitu ya kenapa terjadi. Karena yang boleh tertutup ini kan hanya kasus yang mengarah kepada asusila gitu kan. Ya. Kalau itu memang mutlak itu ya ditutup. Tapi kalau yang tadi Pak Asep juga jadi memberikan gambaran, susah untuk membendung yang lain tidak mendengar. Ya, kecuali kalau yang lain-lain itu dikarantina, tapi kan saksinya banyak. Jadi masukkan dalam ruangan yang kedap suara gitu ya. Itu kalau hari itu, tapi saksinya kan kadang-kadang besok hari baru masuk ya, baru dipanggil. Jadi beda lah ini. Jadi memang agak sulit untuk berargumentasi, tapi setidak-tidaknya argumentasinya masih rasional lah ya dengan adanya itu. Tapi itu kan bisa menjadi masalah, artinya bisa diintip ya karena ini sama teknologi yang orang bisa mengakses secara mudah. Itu Pak Bayu. Ya, terbayang bagi kami juga sebetulnya bagi publik ada upaya-upaya untuk menjalankan sidang ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin dengan segala kemajuan teknologi atau situasinya sekarang dengan pertimbangan publik begitu ingin mengikuti jalannya sidang, mungkin bisa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian nanti pelan tapi pasti dari berbagai kasus, saya meyakini semua korps kehakiman nanti bisa punya keputusan-keputusan yang lebih pas, yang lebih bijak, yang mana yang tengah-tengahnya sidangnya bisa berjalan dengan baik tanpa kemudian mengganggu secara keseluruhan dari keinginan publik dan lain-lain. Saya meyakini itu, apalagi dengan obrolan kita mudah-mudahan menjadi masukan bagi korps kehakiman. Tapi boleh nggak saya tanya sama Pak Asep ini? Silakan. Tanya guru saya boleh. Ini kita tanya muridnya belajar dengan baik apa enggak, ya kan Pak Guru? Gitu. Norma hukumnya nggak sih bahwa saksi nggak boleh mendengar? Saya kalau di MK kan saksi dengan ahli bisa campur gitu. Kan yang penting penilaian hakim kan? Bukan saksinya akan dengar nanti saksinya akan berbohong. Ini kan kena juga pidana. Memang ada Pak Asep ya? Ya di KUHAP diatur Pak Taufik. Jadi saksi dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Ya, satu itu pasalnya ya di KUHAP. Nah, kedua, bahwa setelah memberi keterangan saksi dikeluarkan, itu memang KUHAP-nya. Maka sebenarnya KUHAP kelak harus dirubah dengan teknologi sekarang supaya udah saksi di ruangan seperti MK gitu kan bagusnya. Ini berlaku bahwa hadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas, setelah memberi keterangan dia dikeluarkan di ruangan. Nah, supaya satu lain tidak berhubungan gitu kan. Ya, kalau suami istri pasti berhubungan kalau di luar kan. Ya. Analoginya kira-kira seperti itu ya. Cuma dikeluarkan saja, tidak ada kalimat tidak boleh mendengar gitu ya. Iya, ya Pak sekarang canggih Pak. Dengerin aja nih, udah dikeluarkan dari pintu kedengaran, dari jendela kedengaran. Iya betul. Iya itu maksudnya. Dia mengerti. Nah ini itu dinamikanya bagaimana kemudian peradilan kita dijalankan. Kita bisa mengetahui lah dinamikanya. Pak Taufik, mumpung ketemu Pak Taufik dan juga ada Kang Asep ya. Kan Kang Asep mungkin ingat juga, kita sempat bahas juga nih. Ada permintaan sebelum sidang dimulai ya pada waktu itu ketika kasus ini sudah mau mulai masuk persidangan, ada permintaan bahkan dari Komjak gitu. Meminta misalnya jaksanya bisa dikarantina, majelis hakimnya juga dikarantina sehingga kasus ini betul-betul bisa muncul sebagai kasus yang menjadi final chapter, babak paling akhir dari kasus ini tuntas dan segala macam, juga soal keadilannya begitu. Kita pernah ingat juga Pak Taufik ya, minta tanggapan ya Pak Taufik, diminta tuh hakimnya disadap sedemikian rupa untuk dijaga sebetulnya kalau ada upaya terhadap majelis hakim yang 3 orang ini, upaya intervensi agar peradilan ini nanti tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Itu kan sempat ada tuh. Apa tanggapannya Pak Taufik tuh berkaitan dengan hal itu? Pernah terjadi nggak sebelumnya juga hal semacam majelis hakimnya dijaga sedemikian rupa? Pernah nggak dalam peradilan Indonesia, Pak Taufik? Selama saya di KY itu belum pernah ada permintaan seperti itu. Hanya ada permintaan untuk diawasi itu hakimnya.
Sehingga kita dari KY memang mengawasi, sehingga hakimnya itu didatangi dan sebagainya, itu KY mengetahui. Ada kasus tertentu yang memang itu menjadi pembicaraan publik ya, mengenai dulu pra peradilan itu ya. Kemudian kasus-kasus yang lain, sehingga KY memang betul-betul mengawasi hakim, rumahnya di mana dan sebagainya, itu ditongkrongin gitu ya, supaya yang datang itu. Nah, cuma kalau permintaan penyadap ini baru kali ini ya, apalagi memang menyadap itu lebih mudah ya, karena kita tidak usah nunggu sampai 24 jam di rumahnya dan sebagainya. Yeah. Nah, tetapi penyadap ini KY kan baru diberi tugas, tetapi nggak punya kewenangan. Ya, di dalam undang-undang KY yang terakhir itu, dengan bantuan aparat keamanan, KY dapat melakukan penyadapan ya, dalam rangka menjaga keluhuran, kehormatan, martabat hakim. Nah, sementara ini selama ini bagian aparat keamanan itu tidak mau menyadap. Dia dengan persepsi katanya penyadap itu hanya untuk pidana, narkoba, sama teroris ya. Jadi tidak ada masalah etik di sadap. Nah, mereka lupa kalau undang-undang KY itu juga menyebut etik ya. Jadi dan undang-undang ini kan negara yang meminta, rakyat yang meminta. Jadi rakyat sudah memberi pengembangan bahwa penyadapan itu bukan hanya soal pidana, tapi juga soal perilaku etika itu juga bisa disadap. Cuma KY nggak diberi kewenangan, jadi ya kayak ompong aja, KY nggak bisa bergerak gitu. Jadi ada kebutuhan untuk menyadap di undang-undangnya, tetapi persepsi dari aparat ini masih persepsi undang-undang lama. Padahal undang-undang yang baru KY mengemandatkan kepada aparat tidak boleh menolak kalau KY minta untuk dilakukan penyadapan. Itu soal penyadapan. Nah, soal apakah perlu nggak hakim, ya saya kira tergantung dinamika ya. Kalau memang ada indikasi-indikasi, saya kira, saya nggak tahu Pak KY sekarang itu juga menguntit ya hakim itu. Nah, kalau menguntit hakim kemudian ada indikasi pelanggaran etik, barulah sadap itu dilakukan. Cuma kan nggak ada kewenangan, jadi nggak bisa apa itu ya. Dan kemudian apa tadi yang kedua? Artinya situasi seperti di kasus ini itu belum pernah terjadi, belum pernah ada juga ya dalam sepanjang pengetahuan Pak Taufik ya. Ya, kalau penyadapan memang tidak, karena belum yang ada. menyadap bukan KY, yang menyadap itu aparat ya. Bisa KPK, bisa jaksa, bisa kepolisian atas permintaan KY, meskipun di undang-undangnya tidak boleh menolak kalau KY minta. Cuma KY sudah minta tapi mereka menolak dengan alasan oh ini etik, itu bukan pidana. Jadi mereka lucu cara pemahamannya. Padahal etik ini undang-undang juga, sama dengan undang-undang pidana itu. Oke. Jadi dalam kasus ini memang tidak ada penyadapan terhadap majelis hakim, walaupun sempat muncullah wacananya begitu. Tapi Kang Asep, mungkin di bagian akhir juga ya, ini pertanyaan yang saya pernah tanyakan juga waktu itu. Sudah cukup berjalan, sudah beberapa saat berjalan begitu. Di mana keyakinan kita, di mana kemudian majelis hakim yang nanti betul-betul akan menentukan semua berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana ini nanti bisa tetap terjaga. Kan sekarang pengawasannya masih, saya menyebutnya apa ya, business as usual lah. Tidak ada yang extraordinary di kasus ini, walaupun harapannya begitu besar nih terhadap sidang ini. Demi peradilan di Indonesia, demi tegaknya lagi nama baik kepolisian dan lain-lain. Kita berharap nih pada kasus ini. Nah, Kang Asep, bagaimana kita bisa meyakini bahwa majelis hakim 3 orang ini akan, ya dari sisi tekanan saja sebetulnya sudah pressure ya, sudah tekanan begitu, bahwa mereka harus bekerja sebaik mungkin ini, Kang Asep? Ya, yang pertama selalu saya katakan ini teori wahye, Mas Bayu. Ujungnya ye gitu kan. Ya waktu kan bla bla bla, cuma sidang pertama kan. Sidang berikutnya saya yakin penonton juga semakin berkurang gitu. Karena yang penting kan publik tuh melihat, oh disidangkan, ternyata disidangkan begini.
Oh masih berkelit berkilah, oh ada yang masih lurus, oh ada yang bertele-tele. Nah publik udah malas. Sekarang kan publik pengennya apa nih diputusnya gitu kan, pengennya itu kan sekarang. Iya. Ya, jadi, nah, tapi kalau situasi sidang saya pikir sudah kondusif lah di selatan udah. Tadi betul tidak harus misalkan kan dimasukin karantina kan sejak awal juga nggak usah lah karena mereka udah sakti-sakti kan nggak usah Ya. dikawal. Nah, malah kan coba sidang sampai tengah malam. Ya kalau dari pagi sampai tengah malam siapa yang mau gangguin, malam juga pulang, paginya udah hari ini kan balik sampai sore kan. Hari ini Sudah. udah datang sidangnya. Iya. Cuman pembagian sidangnya, mungkin catatan saya kepada majelis ini, ya akhirnya terlalu berat kan. Tiap hari sidang sampai malam, jangan lupa mereka-mereka juga sidangkan perkara-perkara yang lain gitu. Kalau sekarang konsentrasi, akhirnya satu-satu, tapi mulai berubah kan. Yang harus sesuai aturan satu-satu, terbukti mungkin capek 6 disatukan kemarin kan. Nah jangan-jangan besok disatukan semua, terdakwa dijejerkan, saksi diperiksa untuk berlaku. Karena ingat Mas Bayu, yang 12 ini kan baru untuk E. Nanti yang 12 orang ini akan berlaku juga untuk FS, untuk RR, untuk KM. Gitu Oh aja. ya. Ya belum lagi yang 6 orang nanti yang polisi itu kan. Artinya kan waktu yang lama. Nah kalau dipegang oleh satu majelis yang pegang 5, kemudian 2 majelis pegang 6. Nah sekarang kita boleh katakan kan Senin sampai Rebo ya setidaknya itu jalan terus. Padahal ada pencari keadilan yang lain dan juga butuh sidang gitu. Sementara perkara ini menurut saya ya kita semua mengawasi kan. Awalnya sudahlah proses. Cuma kita kan tunggu di akhirnya. Bebas, lepas, dilapas atau tewas. Iya, ya, baik. Terbayang bagaimana kemudian Korps Kehakiman juga kita meyakini harus kita yakini, kita doakan mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik bagi para pencari keadilan termasuk untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Terima kasih Pak Taufikur Rahman, mantan komisioner Komisi Yudisial. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Kang Asep juga terima kasih waktunya dan wawasannya kepada kami terutama masyarakat yang ingin terus mengikuti jalannya persidangan. Kita dapat berapa ini nih SKS dari 2 dosen yang juga mantan orang-orang di Korps Kehakiman. Terima kasih banyak untuk pelajarannya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Mas Bayu, Pak Asep. Selamat